kan, emosi itu senantiasa ngelekat pada orang. Pertanyaan kita, gimana Rasul menanggapi satu permasalahan dalam perkara kodok misalnya? Coba kita lihat. Rasulullah ketika perang Uhud itu kehilangan 72 sahabat, dan salah satunya yang paling dia sayangi adalah paman dia, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu wafat ketika perang Uhud, dan wafatnya agak sedikit ngeri sih. Ada satu pembunuh bayaran namanya Wahsy, disewa oleh seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini nyuruh dia untuk nombak dari belakang, karena orang ini nggak mungkin dikalahin dari depan. Ditombak dari belakang, tembus, dia wafat. Ketika dia wafat, dirobek dadanya sebelah sini, berarti dirobek dadanya sebelah sini, jantungnya dikeluarin, dikunyah sama Hindun untuk membalaskan dendam dia pada saudaranya yang pernah dibunuh oleh Hamzah juga. Ketika ini terjadi, Rasul tahu. Jadi ketika Rasul menemukan mayat dia, itu sudah jantungnya udah berantakan. Dan coba bayangin, dua orang ini, satu yang nombak, satu yang ngunyah jantungnya, masuk Islam. Kira-kira gimana kalau Rasulullah melihat semua itu? Kita nggak tahu ya seperti apa ya. Tapi yang Rasul lakukan adalah Rasul maafin mereka, dan kemudian Rasul nyuruh mereka pergi karena nggak mau lihat wajah mereka. Jadi manusiawi ketika kita memang nggak bisa melepaskan emosi itu daripada kita. Tapi Islam juga ngajarin bahwasanya kamu nggak bisa kontrol semuanya loh. Dan Rasul pernah ditegur karena merasa in control. Ketika pamannya yang lain wafat, Abu Thalib wafat, beliau sayang banget sama pamannya karena ngelindungin, ngasih harta, ngasih segala macam kepada Rasulullah. Dan beliau juga sangat sayang pada Rasulullah. Paman yang jagain beliau dari wafatnya kakeknya kan, sampai terus kemudian beliau jadi nabi. Bayangin ketika pamannya meninggal dalam keadaan belum muslim. Rasul sedih banget. Saking sedihnya Allah nurunin ayat bunyinya begini. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah bilang gini, Muhammad, bukan kamu yang ngasih hidayah. Aku yang ngasih hidayah. Cuma aku yang bisa ngasih hidayah, dan aku lebih tahu tentang siapa yang layak untuk dapat hidayah. Ini ayat teguran sekaligus hiburan pada Rasulullah. Teguran agar lu nggak perlu merasa bertanggung jawab, lu nggak perlu merasa gagal, pada saat yang bersamaan lu nggak gagal. Nah, maksudnya itu hiburan kan? Itu bukan punya lu ya, itu tegurannya. Hiburannya adalah lu nggak gagal kok, ayo terus. Itu urusanku, bukan urusanmu. It's over your pay grade. Jangan mikirin yang bukan kamu digaji untuk itu.